Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa santri Prangwetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi pemirsa dengan kami dari tim santri Prangwetan. Semoga menjenengan semuanya selalu dalam limpahan rahmat taufik hidayah dan maunah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Untuk session kali ini pemirsa, kita sedikit mau menelisik yaitu apa itu namanya sejarah atau riwayat negara kita Indonesia, atau dulu disebut Nusantara, atau yang sebelum-sebelumnya lah pemirsa. Menurut ada teori dari penelitian orang Yahudi, itu Indonesia adalah sebagai titik utama dari butterfly effect yang ada di dunia ini. Jadi kenapa demikian? Karena dari titik Nusantara inilah yang mempengaruhi dari peradaban seluruhnya yang ada di dunia ini pemirsa. Untuk session yang kali ini pemirsa, kita langsung saja seperti biasa proses mediumisasi mediator. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, di dalam tasbih dengan izin beliau guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, hadirkan goib sejarawan yang mengetahui daripada peristiwa atau sejarah daripada tanah Nusantara ini khususnya, yang mengetahui tentang hal masalah butterfly effect, dampak dari satu titik negara ini yang mempengaruhi daripada peradaban di dunia ini. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, mohon hadirkan malaikat dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, hadirkan goib sejarawan yang mengetahui hal tersebut. Hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkron. Sallallahu sinkron. Sinkron dengan bagian mediator, merasa nyaman di dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sejuk, nyaman, tenang di sini. Allah sengkeran dengan pita suara mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad, penyusup-nyusupnya tentang perang jannah. Sallallahu alaihi. Selamat malam. Panjenengan bangsa apa yang hadir? Saya bangsa iblis. Bangsa iblis? Ya. Lah, saya tadi yang mengerti tentang ini, tentang riwayat sejarah masa lampau hingga hari ini, tentang peran negara Indonesia atau Nusantara ini untuk negara belahan dunia, seluruh dunia. Kalau sampai yang hadir, sampai tahu tak? Ya, saya iblis yang sudah sangat-sangat tua di tanah Jawa ini. Sampean? Ya. Waduh. Sementara saya kunci dulu kekuatannya jenengan tidak bisa difungsikan di sini dengan izin kunci malaikat kekuatan iblis ini. Allahu terkunci. Sallallahu. Tenang, sama tenang aja di sini Mbak. Saya juga nggak akan ngajak perang sampean. Saya nggak usah ngajak perang sampean ke sini. Cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Tenang Mbah, Allah lebih rileks. Sallallahu, rileks kan malaikat goib ini. Iblis ini sallallahu alaihi. Kalau tidak merasa terancam, tidak apa-apa. Kenapa saya dipanggil? Ada perlu saya buang-buang waktu saya. Enggak lah. Punya nama siapa? Ini jelas namanya aneh, soalnya ini hidupnya mesti lama. Namamu siapa? Namanya siapa? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya siapa apalah, ngobrol supaya enak. Tahu nama. Siapa namanya? Apa? Mister Mbah, namanya siapa? Allahu. Semakin tidak mau bicara, semakin bicara. Semakin tidak mau jujur, semakin jujur. Sallallahu alaihi wasallam, kendalikan dia. Terkendali oleh para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Nama siapa? Joseph lah namanya. Namanya bisa.
Namanya bisnis Joseph pemirsa. Tempat di mana domisilinya? Di wilayah mana? Di Nusantara ini kah atau yang lain? Saya di Tanah Jawa. Tanah Jawa. Hidup sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Juta, ribu, Jutaan. miliar, jutaan, masih jutaan. Ada yang lebih tua dari kamu? Ada. Miliaran. Kamu sudah iblis. Iya. Tanduk berapa? Tanduk 5. Oh, tanduk 5. Kamu di bidang apa ahlinya? Saya di bidang menyesatkan dari bangsa kalian semuanya. Oh, bidangmu menyesatkan bangsa manusia. Ya. Begitu. Iya, kamu kan tugasnya menyesatkan bangsa manusia. Untuk di bidang apa maksudnya kamu masuknya? Penyakit kah, keilmuan kah, atau yang lain kah? Apa namanya itu? Riwayat sejarah kah atau apa? Ya. Gimana? Di riwayat sejarah. Di situ kamu, Joseph. Kita nggak perang ya di sini ya. Jangan ngajak perang saya nggak ingin perang hari ini. Ya, belum waktunya perang ya untuk tingkat tinggi sepertimu. Belum. Sudah. Sekarang sudah waktunya perang. Sudah waktunya perang. Kamu bawa apa atau senjata apa itu kamu? Trisula apa? Ya, ini senjata saya ini. Alah, ganti tasbih saja. Allahu. Masa Trisula? Di sini nggak ada yang pakai gitu. Ini adanya tasbih kayak gini yang saya pegang begini. Enak, nggak usah bawa Trisula. Memangnya kurang ajar kamu. Enggak toh. Udah lah, ngobrol enak-enak di sini. Kamu pengen apa di sini? Pengen minum apa? Memangnya kamu punya apa? Saya punya air jam-jam. Gak cocok. Buat apa? Gak cocok buatmu. Minumnya biasanya apa? Darah apa? Arak. Dari dulu sudah ada minuman kayak gitu. Ada. Namanya apa dulu di zamanmu waktu awal-awal? Apa namanya? Sebut aja bang. Apa bahasamu waktu itu? Sloki. Sloki. Oh, namanya waktu itu Sloki. Oke, Josi, saya mau ngobrol-ngobrol sama kamu tentang ini di sini tempat yang kamu tempati, khususnya Pulau Jawa atau lebih luas lagi Nusantara. Saya dengar para peneliti itu sudah mengetahui hal tersebut bahwa Nusantara Indonesia ini memiliki peran di dalam perkembangan peradaban manusia masa lampau hingga hari ini dan masa akhir zaman nanti. Benarkah itu yang sebenarnya terjadi? Coba kamu cerita sedikit. Saya mau cerita apa ini? Ya, cerita yang saya tanyakan itu tadi, yang saya aturkan kepada penonton itu. Ngomong aja. Saya tidak paham dengan kata-kata kamu. Oh, ini yang kamu ketahui tentang Pulau Jawa ini, ya toh, ya apa perannya di dunia ini, membawa pengaruh apa Pulau Jawa ini di dunia? Pengaruh buruk bagi saya. Bagimu pengaruh buruk? Lo kok bisa Pulau Jawa? Iya. Di Tanah Jawa ini. Apa? Banyak orang-orang yang suka beribadah. Dan itu menjadi musuh saya. Oh, pengaruhnya buruk buat kamu itu. Iya. Jadi pengaruhnya buruk buat kamu karena di Tanah Jawa ini banyak orang beribadah. Itu dari dulu apa masih sekarang? Dari dulu. Dari dahulu. Dari leluhur kami, bangsa manusia diturunkan. Iya. Iya, dari leluhur kamu itu. Suka beribadah ya. Jadinya kamu dampak buruk buat kamu, nggak suka. Saya tidak suka dan itu menjadi musuh saya. Musuhmu. Ini loh, saya itu mau tanya masalah ini loh. Ini kan negara Indonesia, Nusantara, Tanah Jawa itu yang kamu ketahui itu memiliki peran apa di dunia ini tentang perkembangan masa peradaban manusia? Punya peran nggak di dunia ini Tanah Jawa ini sekarang? Iya, dari dulu sampai sekarang. Maksudnya punya nggak itu peran itu? Ya,
tentunya masyarakat di tanah Jawa ya, banyak yang memiliki peran-peran penting di dunia ini. Di dunia. Dari dahulu, dari masa-masa kerajaan hingga masa-masa sekarang, masa-masa itu pemimpin negara. Kalau masa dahulu kala lagi, masa apa dulu? Masa-masa masa-masa kadewan, kamu ngerti nggak bangsa dewa-dewa itu? Ngerti nggak kamu? Katanya umurmu panjang. Ya, saya sedikit saja. Dan para dewa itu sudah sangat lama sekali. Sudah, ya benar, para dewa turun pada, terus akhirnya bangsa kenabian dahulu kala. Punya peran nggak tanah ini, tanah Jawa ini, di sini titiknya? Zaman para dewa itu sudah sangat lampau sekali. Sangat lampau sekali. Ya, dan itu masa-masa awal. Tapi beneran nggak ini yang tanah Jawa ini memiliki peran penting untuk dunia waktu itu? Iya, jadi dahulu tanah Jawa ini atau tanah Nusantara, orang menyebutnya, punya peranan penting. Dulu, sangat dahulu, ini yang saya ceritakan dahulu. Sekarang dahulu aja, sangat dahulu. Dahulu punya peranan penting. Punya kecerdasan tingkat tinggi dahulu kala. Dan para dewa diturunkan di tanah Jawa ini. Di tanah Jawa ini. Berarti tanah Jawa memiliki peran penting di dalam peradaban kehidupan masa lalu itu. Iya, sebenarnya tanah Jawa ini adalah tanah yang sangat tua sekali. Paling tertua katanya, benar nggak itu menurutmu? Iya, peradaban tertua sebelum tanah ini terpendam. Loh, maksudnya terpendam, dulu pernah terpendam juga? Iya. Sebelum dimunculkan lagi? Iya, pernah terpendam. Maksudnya terpendam ke dasar laut apa gimana? Iya, terpendam oleh lautan dan daratan. Sekarang sudah dimunculkan lagi. Ya, muncul peradaban baru. Nah, itu kan berarti cerita panjenengan sesuai bahwa semasa masa lampau pun tanah Nusantara ini menyimpan memiliki peran penting untuk peradaban di dunia. Ya toh? Menurut panjenengan begitu? Ya. Terus untuk masa yang sekarang dan yang akan datang itu bagaimana? Apakah sama akan memiliki peran penting di dalam kehidupan di dunia ini atau tidak? Menurutmu bagaimana? Ya tergantung bagaimana maksudnya? Tergantung orangnya. Orang Jawa ini bagaimana dulu? Bisa mengelola kembali seperti zaman dahulu kala apa tidak? Oh begitu. Iya, kalau tidak bisa mengelola ya tidak bisa. Nah, dulu pengelolaannya dibanding zaman sekarang bagaimana? Baik mana? Jauh berbeda. Jauh berbeda? Iya, sangat jauh berbeda. Makanya tugas saya adalah meracuni generasi muda. Iya. Supaya apa? Biar tidak seperti zaman dahulu. Untuk mencapai kejayaannya kembali. Iya. Itu salah satu tugasmu. Iya, itu tugas saya. Meracuni generasi muda. Tadi benar informasi bahwa di tanah ini adalah memiliki peran penting di dalam peradaban kehidupan di dunia ini di masa lampau. Itu benar ya? Ya. Dan ke depan kalau generasinya rusak ya tetap aja nanti tidak akan bisa begitu. Iya. Saya bodoh-bodohkan generasi muda. Kamu racuni? Iya. Pakai apa? Berbagai macam cara. Pakai macam cara. Iya. Kamu masuk? Iya. Melalui apa contohnya? Sekarang ini banyak teknologi. Ada teknologi. Apalagi? Ada minuman-minuman. Narkoba. Narkotika itu. Iya.
Kamu racun dengan semacam itu. Iya. Supaya tidak terjadi lagi masa di mana Indonesia ini memang menjadi porosnya dunia atau begitu. Iya. Berperan penting di dunia ini. Iya. Gitu ya Joseph. Tapi memang kamu ini kan bangsa goib, bangsa iblis. Biasanya dari bangsamu itu kan sudah mengerti ke depan masa peradaban manusia ini, bahwa di sini juga akan pulih, akan kembali menjadi daripada pusat peradaban yang ada di dunia ini. Kamu ngerti nggak itu? Ya itu bukan urusan saya. Bukan urusanmu. Bukan urusan saya. Tapi kamu ngerti nggak itu? Info ini sudah masuk ke kamu toh? Ya sedikit saja. Masalahnya saya lihat kamu tujuannya begitu. Berarti kalau kamu punya tujuan menyesatkan bangsa manusia supaya tidak ke titik itu kembali, berarti ada potensi Indonesia akan memegang peradaban kembali seperti masa lampau. Ya bener nggak itu? Ya. Lah iya, makanya kan dari lika-likumu kamu bicara itu kan begitu indikasinya kan. Berarti bangsamu sudah mengetahui hal tersebut, bahwa Nusantara akan kembali jaya di masanya kembali. Makanya kamu ngoyo ya, kamu kerja kayak gini. Iya. Berat ya? Sangat berat. Saya mati-matian. Betul itu. Untuk menghalang-halangi hal tersebut. Iya. Tapi kamu juga banyak sukses sekarang, saya lihat. Iya. Generasi sekarang juga. Ya harus sukses. Harus sukses ya. Memang begitu ya. Kamu terus ke yang lain apa propagandamu itu terhadap bangsa manusia supaya tidak mencapai titik dari kemakmuran, titik kejayaan di Nusantara ini? Apa kamu adu domba kan? Iya. Senang kamu? Iya. Sekarang banyak ini perselisihan di kalangan agama, kalangan pemerintah dengan rakyat. Betul. Kamu masukkan orang dari luar ke sini? Iya, itu tugas saya. Sengaja itu? Ya. Sebenarnya tanah Jawa ini adalah apa? Tanah apa? Sebenarnya adalah tanah Jawa ini, tanah Nusantara ini mirip-mirip dengan surga. Mirip. Iya, memang leluhur kami juga mengatakan demikian, bahwa ini adalah pecahan dari nirwana. Ya. Pecahan dari kayangan tanah Jawa ini. Ya itu kamu tahu. Nah iya, makanya itu kan kamu sekarang begini, kamu masukkan itu tetangga-tetangga ke negara ini, ikut bikin rame juga onar. Iya, kamu itu tugasnya. Iya. Iya, biar alam di Nusantara ini biar rusak. Biar begitu. Iya. Akhirnya ditambang itu dibawa ke sana itu. Semuanya harus rusak. Itu yang bawa tetangga sana itu, bukan orang sini. Yang ngambil banyak untung orang sana, itu juga caramu. Ya itu yang bodoh kan ya, bangsa-bangsa kamu semuanya. Betul. Iya. Kenapa? Bukan salahmu mutlak ya. Iya. Kenapa? Tapi yang kamu jerat luar itu apa? Orang dari luar masuk ke wilayah sini. Mau? Iya. Ya mungkin dapat apa begitu, saya juga nggak ngerti. Tahu kamu itu? Ya tahu. Sehingga mati-matian begitu. Berperang melawan rakyatnya sendiri. Iya. Di tanah ini kan. Demi apa? Manusia-manusianya. Banyak yang pengkhianat. Itu ya di sini ada tambang di Banyuwangi sini. Begitu rakyatnya ya di sini kemajuannya ya begini-begini saja. Dibawa kemana itu juga kami juga nggak ngerti. Ya itu dibawa ke sana. Mana? Ke pusat sana. Sebetul itu. Iya. Nah itu contohnya yang saya maksudkan. Ambilnya dari mana? Dari tanah sini kan? Ya toh? Iya. Oh, ambilnya dari tanah sini. Mereka bisa kaya, makmur, maju. Ngambilnya dari sini. Berarti titik di sinilah punya peran. Menurutmu bener enggak ini? Betul nggak? Iya, itu kan
Iya, Ayo, manusia itu kan serakah. lah ya itu. Kaya tapi mengambil milik orang lain. Manusia itu tidak memikirkan saudaranya sendiri. Tidak mau tahu. Saya mau tahu. Iya, itu sudah tertanam di otaknya. Harta, harta, harta. Gila harta. Itu mudah sekali. Akhirnya begitu. Iya, makanya kan di wilayah sini itu banyak pengkhianat sebenarnya. Di sini ya? Iya. Sesama. Iya, sesama saudaranya sendiri. Mengkhianati. Iya, mengkhianati. Jadi mereka punya kapasitas tinggi tapi menyalahgunakan kewenangan. Iya, karena manusia itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada puasnya. Begitu. Iya. Walaupun di sini sumber dayanya besar, sebenarnya hanya untuk kemakmuran di sini aja bisa. Iya, itu kan untuk kemakmuran pejabat-pejabatnya saja. Itu ya. Rakyatnya kan tidak. Iya, kenyataannya demikian. Padahal dulu yang kamu ketahui di sini tidak begitu ya. Zaman masa lampau itu. Zaman masa lampau tidak demikian. Ya, setelah muncul peradaban baru seperti itu. Jadinya memang dari dulu di sini itu kaya ya. Tanah ini tanah kaya ya. Iya, saya tadi kan sudah bilang. Subur dari dulu, memang subur begini ya. Iya, dari dahulu. Dari dahulu kala. Iya, sekarang sudah rusak. Sekarang sudah tambah rusak. Sudah banyak sekali perubahannya. Yaitu pemirsa tadi kan memang teori butterfly effect itu bukan dari sini, memang dari peneliti luar negeri sana pemirsa, bahwa titik utama yang mempengaruhi perkembangan peradaban dunia adalah di tanah Indonesia Nusantara ini. Kemudian dari alam kekayaan alam itu tadi pemirsa, yang bisa diambil untuk kemajuan negara-negara adidaya, negara-negara yang luar biasa pemirsa. Sedangkan di sini sendiri tidak bisa menikmati kemakmuran itu sendiri. Tapi kamu memang asalnya dari sini apa ditugaskan di sini? Saya ditugaskan di sini. Ditugaskan? Iya. Kamu dulu ikut kerajaan di mana? Ajajil di mana? Segitiga apa di mana? Saya di wilayah sana. Apa di timur? Di timur. Di wilayah timur kamu? Iya. Ditarik? Di lautan. Hah? Di lautan. Di lautan kamu? Kemudian ditarik di sini? Iya. Tugas berat kamu jalankan di sini? Iya. Karena saya yang dipercaya. Yang masih bisa dipercaya? Iya. Tadi kesini bawa pasukan banyak itu? Banyak. Tapi tidak saya suruh masuk. Disulasanya saja. Kita tidak bikin perang untuk saat ini. Kamu sudah banyak untung ya dari kami. Cerita sedikit apa? Ke depan ini apa, ada apa? Kita itu mau ada apa di depan? Beberapa waktu lagi ada apa? Ya ditunggu saja. Kok tanya saya? Tapi kasih bocoran toh. Tampang kan di sini sebagai jenderal. Jenderal kan kamu? Saya sebagai panglima. Oh, panglima. Panglima belum mesti jenderal. Belum. Tapi kamu punya pangkat jenderal belum? Kalau di bangsa kami namanya panglima. Tidak ada jenderal. Tidak ada. Panglima. Memimpin pasukan. Ya. Itu ya ceritanya ya. Jadi kamu pengpengan ya kerjanya ya bersama. Iya. Supaya di sini Nusantara tidak menemui titik di masa-masa keemasan itu kembali. Ya, saya ini sebenarnya di bidang sejarah. Sebenarnya. Iya. Tapi kenapa ditempatkan jadi panglima kamu? Iya, saya mempengaruhi manusia-manusia sekarang ini. Tugas kamu mempengaruhi manusia. Iya. Pikiran-pikiran manusia. Iya, pikiran-pikiran manusia sekarang. Dan saya ditugaskan di sini agar wilayah sini, wilayah Nusantara, tanah Jawa ini tidak seperti zaman dahulu kala. Begitu. Iya.
tidak mengalami masa kejayaan kembali begitu. Iya, dan saya sudah sukses Selama mulai ini dari ya. zaman kerajaan yang di tanah Nusantara, tanah Jawa. Ini kan tidak pernah lama. Sedikit hancur, adu domba. Iya. Ini sekarang kamu juga begitu. Iya, dari dahulu saya. Dari zaman-zaman kerajaan itu sudah banyak yang hancur. Terus kalau sering berkembangan zaman begini, metodenya kamu perbaiki lagi, perubahan. Iya, harus di-upgrade. Caranya begitu. Mulai dari zaman kerajaan. Terus ada penjajah itu dari luar masuk ke sini. Mereka kesini ambil kekayaan. Mereka itu kan yang bodoh, kan yang bangsa manusia di wilayah sini. Menjual negaranya pada orang lain. Ada pengkhianat-pengkhianat itu. Banyak. Yang lain berjuang mati-matian dihianati. Iya, karena orang-orang sini mudah diiming-imingi. Mudah dikasih uang. Bisa dibujuk rayu mudah. Akhirnya keinginan kepentingannya sendiri gitu ya. Iya, tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan teman kerabatnya. Yang penting akan disikat. Ya kaya, selamat. Iya, dan di wilayah sini tidak akan selesai. Pasti ada huru-hara terus. Mulai dari zaman kerajaan, dari zaman penjajahan, setelah wilayah Indonesia ini merdeka, ada lagi pemberontakan besar-besaran. Makanya tidak segera maju Indonesia. Iya, pemberontakan besar-besaran. Tetap akan perang saudara dengan sesama saudara sendiri. Itu kan sudah terjadi sampai sekarang ini. Benar, tidak ada henti-hentinya. Iya. Dan sekarang masih tetap terjadi. Terus kapan majunya Indonesia? Dan itu sudah skenario dari bangsa kami. Sudah kamu atur. Pasti di wilayah Indonesia itu ada pemberontakan. Dan sekarang kan masih terjadi itu. Waduh, nah kalau wilayah sana. Ya, timur sana. Timur. Berarti kalau menurut saya ya yang bisa menyelesaikan ini ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Digulung dengan alam ini mungkin selesai semuanya, baru begitu. Susah. Kamu juga masalahnya kerjanya juga peng-pengan juga luar biasa, makanya kamu kan sudah tugas saya. Hasilnya ya luar biasa. Dampak-dampak itu untuk mencegah daripada terjadinya fase-fase titik zaman keemasan di Indonesia ini. Ya itu kan tujuannya, biar Indonesia ini bisa terpecah-pecah, tercerai-berai. Tapi kalau kamu tahu, yang jelas kamu ngerti ya ini, di tanah ini terpendam berbagai macam apa namanya itu unsur mineral bumi, kekayaan alam yang luar biasa. Benar nggak itu yang sudah tertimbun di tanah Jawa ini khususnya? Benar nggak itu menurutmu? Iya, benar. Jadi tidak bisa diketahui oleh manusia. Ada yang terpendam. Betul itu. Iya. Terus ini terakhir saya tanya pada panjenengan, terakhir ini, benar nggak seluruh dunia sebenarnya acuannya ke sini, mengarahnya ke sini untuk ibaratnya ke depan nanti itu, untuk masa depan, acuannya juga ingin juga kembali menguasai negara ini. Tidak harus menunggu nanti. Tidak harus menunggu. Sekarang sudah dimulai. Sudah diproses. Banyak negara-negara adidaya yang masuk wilayah sini. Tujuannya sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Karena Indonesia dia pandang mulai negara-negara yang besar. Indonesia ini punya mitra kerja yang luar biasa. Karena penduduknya sangat besar. Begitu ya. Pertama itu penduduk wilayah sini sangat besar. Yang kedua
wilayah sini Iya. menjadi pasar bagi wilayah-wilayah barat sana. Menjadi pasar yang strategis. Pasar yang strategis yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Jadi Indonesia ini adalah mitra dagang sebenarnya. Begitu ya. Iya. Jadi kalau tanpa Indonesia yang penduduknya sangat besar, mereka akan bingung juga mau jual barangnya di mana. Begitu ya. Iya. Cina juga begitu. Iya, semuanya kan di sini sudah dikuasai. Iya. Semua produk-produk dari Cina. Iya. Mereka menjual semuanya ke sini. Di sini adalah pasar. Nah, itu kan. Cina itu dari dahulu sudah. Dari zaman-zaman dinasti itu sudah berdagang ke wilayah sini. Iya. Nah, itu sudah zaman dahulu kala. Itulah pemirsa dinamakan butterfly effect. Dari titik sini berkembang kemana, memberikan manfaat, memberikan sangat menguntungkan di luar negeri sana, negara-negara di dunia. Indonesia itu sangat produktif. Ya sudah, terima kasih. Sudah itu saja. Iya, itu aja dulu lah. Lain-lain waktu aja saya tak undang yang lain, sampai katanya tadi sibuk. Iya, saya sibuk. Terima kasih ya informasinya. Sampai kalau begini ini nggak ada yang intimidasi ya? Siapa yang intimidasi? Nggak berani. Level sampean tinggi. Iya. Kalau di wilayah sini, iblis-iblis wilayah sini tinggi mana sampean sampai power dengan sampean derajatnya? Saya ini iblis tingkat tinggi. Dan energi saya halus sampean. Dingin. Iya bener nih, ini bener bang saya. Tapi energinya lembut bang. Ini yang sulit dideteksi pemirsa. Saya ini iblis tingkat tinggi. Tidak panas kayak yang biasa-biasa itu. Dia pandai berkamuflase, mungkin karena sudah dibekali keilmuan yang cukup. Joseph, saya aturkan terima kasih ya. Sudah hadir di sini. Iya. Monggo saya aturkan untuk kembali bekerja. Pasukannya di bawah ya. Ya. Besoknya di sini terlindungi Allah. Sampai keluar dengan jin saya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus mediator masuk Allah, fresh kembali penyusup-penyusup tentang bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi Indonesia sedikit keterangan dari Joseph tentang ini riwayat sejarah negara kita, tanah leluhur kita ini, tanah kita yang kita tempati di sini ternyata sangat luar biasa Indonesia. Orang Barat saja sudah mengetahui hal tersebut Indonesia, bahwa titik intinya di Nusantara ini, negara yang sangat produktif, negara yang sangat kaya akan mineral, akan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa dan mempengaruhi daripada peradaban yang ada di dunia ini. Tidak hanya di sini Indonesia, tapi di dunia. Contohnya itu tadi Indonesia bisa untuk perdagangan. Di sini adalah pasar yang sangat produktif. Sumber daya alamnya diambil dari tanah Nusantara yang dibawa ke seluruh dunia, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, dan membuat negara-negara dulu di masa penjajahan maupun sekarang menjadi negara-negara kaya pemirsa. Itu untuk session yang kali ini pemirsa, kita sudah sampai di sini dulu. Kita sambung dengan berikutnya, session yang berikutnya. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.